Jadi kalau kita lihat ya, kita dalam kitab Taqriratus Sadidah, kitab ini kitab mazhab Imam Syafi'i yang dikarang oleh seorang Habib ya, jadi kalau di Yaman itu Pak, itu mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi kalau mazhab Imam Syafi'i, kalau kita mau belajar secara khusus, kita belajar di Tarim ya. Belajar di Tarim itu Pak Habib ya. Tapi dari Husain bin Ali ya. dari cucu Nabi yaitu Husain bin Ali. Nah, kalau kita lihat ya bahwa ada makna puasa. Apa makna puasa Pak? Kita lihat makna puasa secara bahasa artinya mencegah atau menahan secara mutlak ya. Mencegah atau menahan secara mutlak. Jadi pengertian secara bahasa seperti itu. Sedangkan secara syariat adalah kita menahan ya, dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Kita sudah bicara tentang apapun yang membatalkan puasa. Ada yang juga yang mengurangi pahala puasa, bahkan menghabiskan pahala puasa. Kita pernah sebut bersama-sama ya Pak ya. Nah itu. Kemudian dari kapan? Mulainya dari terbit fajar. Jadi terbit fajar itu apa Pak? Jadi mulai waktu azan subuh berkumandang. Walaupun dalam mazhab Syafi'i kita disunahkan untuk mengakhiri puasa, ya puasa yang namanya imsak. Jadi imsak itu real Pak. Jadi supaya kita berhati-hati dalam mazhab Imam Syafi'i itu berhati-hatinya sangat tinggi. Kita agak sulit apakah itu sudah masuk waktu berpuasa atau tidak, maka ada imsak. Ya, hadisnya pun ada bahwa Rasulullah SAW menghentikan tidak makan dan minum ya sebanyak 50 ayat ya 50 ayat. Jadi imsak itu dalil yang memang dalam mazhab Syafi'i itu muktamad ya. Ya, tapi mulainya tetap terbit fajar Pak. Terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah, itu namanya puasa. Jadi menahan sesuatu yang membatalkan puasa atau mengurangi pahala puasa. Ya. Kalau kita kemarin belajar mengurangi pahala puasa di antaranya adalah ghibah, namimah, ya. Kemudian berkata buruk kepada orang lain, sumpah dan sebagainya. Nah, itu adalah pengurang dari pahala puasa. Itu termasuk ya, dan termasuk untuk menahan dari segala sesuatu yang membatalkan atau mengurangi pahala puasa. Nah, kemudian kita tahu bersama bahwa dalil diwajibkannya puasa kita sudah sama-sama sudah tahu dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba telah diwajibkan ya kutiba alaikumusiyam atas kamu berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu ya la'allakum tattaqun. Dan tujuan dari puasa adalah kita menuju ketakwaan kepada Allah agar kamu bertakwa. Nah, ini dalil Pak ya. Dalil diwajibkannya berpuasa. Nah, kemudian kapan itu disyariatkannya berpuasa? Jadi diawali ketika kita sudah hijrah Pak. Ya. Jadi kaum muhajirin, orang yang berhijrah itu kemana Pak? Kemana? Ke Madinah. Ya. Dulu namanya Yasrib. Ya. Dulu namanya Yasrib. Jadi Madinah itu dulu namanya Yasrib. Kemudian ketika Rasulullah hijrah dijadikan kota yang namanya Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya. Nah,
Jadi awalnya ya Yasrib. Jadi hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, ketika di Madinah, Rasulullah mulai berpuasa Pak setiap bulannya 3 hari. Itu belum disyariatkan puasa Pak. Jadi beliau berpuasa setiap bulannya 3 hari. Kemudian beliau menambah puasa hingga 17 bulan, dari bulan Rabiul Awal sampai Ramadan. Jadi bulan-bulan itu sebenarnya sudah ada Pak. Jadi zamannya sebelum Islam, bulan Ramadan sudah ada. Ya, bulan Ramadan sudah ada ya. Jadi bulan Rabiul Awal, ya, bulan Muharram itu sudah ada dari zaman pra-Islam ya Pak. Dari pra-Islam sudah ada. Nah, kemudian beliau juga berpuasa 3 hari ya setiap bulannya. Kemudian juga berpuasa Asyura ya sebelum disyariatkan puasa Ramadan. Kemudian Allah menurunkan perintah puasa Ramadan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah ya, tahun kedua Hijriah. Nah, bulan Ramadan kita ketahui bersama kalau dalam penanggalan Islam atau kalender Islam adalah bulan yang ke-9 Pak. Bulan ke-9 dari bulan-bulan Arab ya, dan merupakan bulan yang paling utama. Nah, dinamakan Ramadan kenapa Pak? Karena memiliki arti panas. Jadi di Ramadan di sana di Saudi atau sekarang di Arab ya, itu bulannya panas Pak ya. Karena orang Arab sering memberi nama bulan itu bertepatan dengan cuaca yang sangat panas, sehingga mereka menamakan bulan ini dengan nama Ramadan dari kata ar-ramda yang mempunyai arti panas sekali ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa nama ini juga karena bulan Ramadan adalah bulan yang membakar. Membakar apa Pak? Menghapus segala dosa atau membakar segala dosa. Jadi ada 2 pengertian ya. Ada karena bulan Ramadan asal mulanya memang dikatakan bulan yang panas ya. Juga ada yang untuk membakar dosa-dosa manusia. Nah, kemudian Rasulullah SAW kita ketahui bersama ya, diwajibkannya pada bulan puasa Ramadan bulan Sya'ban tahun berapa tadi? Tahun kedua Hijriah. Nah, baginda Nabi ya Rasulullah SAW melaksanakan puasa Ramadan itu dalam hidupnya Pak. Dalam hidupnya dia itu 9 kali. Jadi dia melaksanakan ibadah Ramadan itu dalam hidupnya, sepanjang hidupnya adalah 9 kali. Dan dalam 9 kalinya itu hanya 1 Pak yang genap Ramadannya 30. Sisanya 29 hari. Nah, berarti lebih banyak 29 hari daripada 30 hari. Nah, ini puasa Ramadan Pak. Nah, kemudian keutamanya Pak ya, keutamanya banyak Pak di dalam Al-Quran, hadis ya. Banyak ya keutamaan dalam Al-Quran dan hadis. Sebagaimana dalam surat Al-Haqqah ayat 24 dikatakan kulu wasrobu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Jadi kepada mereka dikatakan makan dan minumlah dengan nikmat disebabkan amal yang telah kamu lakukan atau kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Nah, itu dalil Pak. Kemudian firman Allah Ta'ala juga dalam surat Al-Ahzab ayat 35 yang mengatakan, Allah berfirman was-sha'imina was-sha'imati wal-hafidina wal-hafidati furujahum wal-hafidati wadzakirina Allaha katsiran wadzakirati 'adallahu lahum maghfiratun wa ajrun 'azimah. Jadi laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya atau farji-farjinya, laki-laki perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Kemudian dalam sebuah hadis qudsi, apa Pak bedanya hadis qudsi dengan hadis biasa Pak? Tahu bedanya hadis qudsi? Hadis itu ucapan, perbuatan, dan takrir Nabi, itu namanya hadis. Jadi setiap ucapan
ucapan Rasulullah SAW, perbuatan dia. Misalnya kita melihat beliau sedang sholat. Nah itu hadis fikih Pak, hadis perbuatan dilihat oleh para sahabat. Kalau dia bersabda, takrir, dia menetapkan misalnya sesuatu hal, misalnya ada orang, misalnya seorang sahabat memakan bom, ya, tapi Rasulullah tidak suka, tapi Rasulullah juga tidak melarang. Itu takrir. Ya. Nah, kemudian ada hadis qudsi. Nah, hadis qudsi itu firman Allah, Pak. Firman Allah, tapi lafalnya, pengucapan Nabi, bukan dari firman Allah. Jadi bukan dari kalau Al-Quran kan firman Allah semuanya juga dari Allah. Ya, tapi kalau hadis qudsi firman Allah, tapi pengucapan dari Nabi sendiri, tapi firmannya dari Allah yang diucapkan kepada di hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya hadis qudsi. Ya. Jadi makanya tetap firman Allah dikatakan di sini, sesungguhnya setiap kebaikan akan mendapatkan pahala, Pak, 10 sampai 700 kali lipat. Ya. Jadi setiap kebaikan Allah itu selalu menggandakannya, Pak. Tapi kalau keburukan hanya dihitung 1. Luar biasa ya. Jadi berbuatlah kebaikan, maka Allah akan menggandakannya. Berapa, Pak? Minimal, ya. Minimal 10 sampai 700 kali, Pak. Sampai 700 kali. Jadi 10 kebaikan itu minimal 10 sampai 700 kali. Nah itu, Pak. Nah kemudian bagaimana? Kecuali puasa, Pak. Ya, kecuali pahala puasa. Ya, maka puasa itu hanya untukku, kata Allah. Dan akulah yang akan memberi balasan atas puasa tersebut. Jadi kita berpuasa itu sebenarnya yang paling tahu kita batal atau tidak, kita puasa atau tidak adalah diri kita dengan Allah. Kita tidak tahu apakah dia berpuasa atau tidak. Nah, maka pahalanya pun diberikan langsung oleh Allah. Nah, ya, seperti itu. Kemudian dalam sebuah hadis juga disebutkan, bagi siapapun yang berpuasa di jalan Allah, maka ia akan dijauhkan dari neraka jahanam dengan jarak yang ditempuh selama 100 tahun. Bayangkan, Pak. Kita puasa di jalan Allah, puasa kita diterima, maka kita dijauhkan dari neraka jahanam dengan jarak yang ditempuh selama 100 tahun. 100 tahunnya bukan 100 tahun dunia ya, Pak. 100 tahun Juga dalam hadis, orang yang berpuasa memiliki 2 kegembiraan, Pak. Jadi orang berpuasa itu memiliki 2 kegembiraan. Kapan? Kita senang, Pak, saat kita berbuka. Senang sekali kita saat berbuka puasa. Dan yang kedua, gembira dengan apa? Ya, ketika menghadap Allah atau ketika menghadap wajah Allah. Kita bertemu Allah itu sangat gembira. Dengan apa? Dengan puasa. Kelak nanti di hari kiamat, bukan sekarang, Pak. Jadi kita nanti akan melihat Allah nanti, Pak, ya, di yaumul akhir nanti, ya, tidak di dunia ini. Juga dalam hadis, ya, begitu juga hadis yang berbunyi, diamnya orang yang berpuasa adalah tasbih, tidurnya adalah ibadah. Walaupun nanti dirinci apa di dalam mazhab, dalam pendapat mazhab, ya, bukan berarti kita tidur terus, ya. Ya, kemudian doanya mustajab, Pak. Orang yang berpuasa doanya mustajab dan amal perbuatannya dilipat gandakan. Serta dalam sebuah hadis juga dikatakan puasa merupakan tameng atau perisai dan benteng yang kokoh dari bara api neraka. Nah itu keutamaan puasa. Nah selanjutnya, bagaimana hukum orang yang meninggalkan puasa? Karena banyak, Pak, orang yang walaupun di bulan Ramadan meninggalkan puasanya. Maka berhati-hatilah orang-orang yang tidak berpuasa itu dengan 2 hal ini. Ya. Keadaan pertama, karena dia ingkar, kalau dia ingkar
dikatakan terhadap kewajiban puasa, maka di dalam Islam atau di dalam hukum fikih dikatakan maka dia dihukum keluar dari ajaran Islam. Dia dikatakan murtad, Pak. Jadi jangan sampai dia ingkar terhadap kewajiban puasa. Apa tuh puasa? Puasa memberatkan kita saja. Hidup kan dinikmati. Nah, berarti dia sudah ingkar terhadap kewajiban puasa apabila dia seorang muslim. Ingat ya, syaratnya dia seorang muslim. Maka dia katakan di dalam fikih dia sudah murtad. Ya, maka ini diperintahkan kepada dia melalui hakim ya, untuk bertobat. Ya. Jadi ingatkan, Pak. Jadi kalau dalam Islam tetap kita tidak langsung menghukum seseorang itu tanpa ada saran atau disuruh untuk bertaubat ya, dan rujuk ya dari pengingkarannya, kembali bahwa dia tidak mengingkari lagi bahwa puasa adalah sebuah kewajiban, terutama puasa Ramadan ya. Maka bila dia bertobat maka diterima, dan apabila tetap pada kekafirannya atau dia tetap murtad dan dia berada dihukum di daerah yang memang menerapkan hukum Islam, maka dia dibunuh, Pak. Boleh dibunuh karena kemurtadannya ya, karena kafirannya, kekufurannya, tidak percaya kepada apalah syariat tentang puasa. Tapi sekali lagi, Pak, ini hanya berlaku kalau hukum syar'i berlaku. Bukan sekarang, Pak. Misalnya ada orang yang tidak mengakui, kita bunuh begitu aja. Gak bisa, walaupun itu seorang ormas. Gak bisa. Ini melalui hukum syar'i. Ya. Begitu juga sholat sebenarnya, Pak. Kalau kita baca kitab Fathul Muin, wah, dipotong lehernya, Pak, kalau orang mengingkari sholat. Tapi sekali lagi, itu hanya berlaku bagi negara atau wilayah yang menerapkan hukum syariat Islam. Di kita nggak bisa, Pak, nggak bisa, nggak ada hukumnya, belum. Ya. Tapi kita tetap membuat supaya hukum itu berlaku, ya, pelan-pelan, Pak, pelan-pelan. Nah itu. Keadaan kedua, kalau karena malas, Pak, karena malas, namun tetap mengakui bahwa ada kewajiban puasa. Nah, maka ia telah dikatakan berbuat maksiat kepada Allah, ya, dan berbuat kefasikan. Nah, dan itu harus dipenjara, Pak. Kalau dalam hukum Islam dipenjarakan, dan di penjara ia tidak diberikan makan pada siang harinya, makan dan minum pada siang harinya. Sebagai apa, Pak? Ya, sebagai hukuman bahwa pelanggaran dia tidak melakukan ibadah puasa. Jadi seperti orang yang berpuasa, maka dia tidak diberi makan dan minum pada siang harinya. Nah, dengan diharapkan keadaan seperti itu, maka dia bertaubat kepada Allah. Nah ini, Pak, ini kalau dalam hukum Islam. Jadi berat, Pak, di syariat Islam ya. Syariat Islam seperti itu. Dan itu berlaku bagi orang muslim ya. Kalau orang kafir ya tidak, karena tidak ada kewajiban bagi orang kafir untuk berpuasa. Nah, kemudian hukum puasa, Pak. Nah, kita wajib mengetahui nih hukum puasa. Ada puasa itu ada 4, Pak. Ada wajib, sunnah, makruh sampai haram. Ya. Puasa wajib apa saja, Pak? Ada puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan kita ya, sebentar lagi, Pak, sebulan lagi. Ini udah tanggal 1, Pak, 1 Sya'ban. Berarti sebulan lagi kita mengalami puasa Ramadan. Itu kewajiban, Pak. Kewajiban kita menjalankan puasa Ramadan bagi orang-orang yang mukallaf ya, orang yang balik dan berakal. Kemudian puasa qadha. Apa qadha? Pengganti. Jadi kita misalnya kita menjadi musafir itu dibolehkan untuk tidak berpuasa. Nah, kita harus qadha, Pak, harus menggantinya di bulan yang lain. Atau seorang istri yang mengalami haid, nifas, nah itu wajib qadha, Pak, di bulan yang lain. Dan puasa qadha itu puasa wajib. Puasa wajib. Kemudian puasa kafarah. Ya, puasa kafarah itu puasa yang karena kena hukuman. Misalnya, puasa kafarah itu dia berjima dengan istrinya di bulan Ramadan. Apa kafarahnya, Pak? Mereka puasa selama 2 bulan berturut-turut. Nah, itu namanya puasa kafarah, Pak. Dan 2 bulan berturut-turut
nggak boleh lepas. Ya, baru 15 hari tiba-tiba medot itu apa? Berhenti. Maka ulangi dari awal. Itu karena kita kalau ada orang yang berjima 2 bulan berturut-turut, Pak. Dan yang melakukan siapa, laki-laki atau perempuan? Hanya laki-laki. Perempuannya tidak. Nah ini, itu namanya puasa kafarah. Kemudian puasa nazar. Nah, nazar itu karena kita bernazar, Pak. Misalnya andai kata, misalnya ya, ini puasanya misalnya kalau saya lulus besok saya akan puasa. Nah itu nazar, Pak. Harus dilakukan puasa nazar itu. Jangan sampai tidak dilakukan. Itu puasa wajib, Pak. Itu puasa nazar, puasa wajib. Ya, makanya jangan sembarangan bersumpah, Pak. Ya, karena itu berlaku bagi kita. Jangan sembarangan bersumpah. Nazar jangan. Allah juga tidak menginginkan kita bernazar, tapi kalau sudah mengucapkan, maka kewajiban kita menjalankannya. Nah ini, ya puasa nazar. Nah itu wajib, Pak. Ya, walaupun ada tambahan di dalam kitab Taqrirus Sadidah, itu puasa-puasa yang wajib, ya. Adalah puasa di dalam haji dan umroh sebagai ganti dari menyembelih fidyah, itu termasuk puasa wajib, Pak. Kemudian puasa istisqa ketika ada perintah dari penguasa. Jadi kalau istisqa itu kan apa? Sholat minta hujan, Pak. Ya, ada minta hujan. Dan itu sebenarnya ada kewajiban pemerintah sebelumnya bahwa orang yang melakukan istisqa itu berpuasa terlebih dahulu. Nah itu kalau pemerintah yang mewajibkannya jadi wajib bagi kita, Pak. Jadi wajib bagi kita. Cuma kan istisqa kemarin juga pernah, tapi tidak ada puasa. Sebenarnya puasa dulu. Puasa selama 2 atau 3 hari, kemudian kita ke lapangan ya, bersama-sama untuk sholat. Dan semua orang yang sakit pun dibawa, Pak. Ini namanya istisqa sebenarnya dalam pelaksanaannya. Jadi semua orang yang sakit harus dibawa ke lapangan. Kemudian Ustaz Usman juga bilang bahkan hewan-hewan pun dibawa. Masih ingat, Pak? Masih ingat kajian yang Ustaz Usman? Hewan-hewan pun dibawa, ayam, ternak dibawa, Pak. Ya, nah itu sholat istisqa. Ya, nah ini karena diperintahkan oleh pemerintah, maka kita wajib jadi dia, Pak. Di dalam kita terakhir itu sajidah. Cuma kalau di dalam ini karena jarang, Pak. Jadi hanya disebutkan 1, 2, 3, 4. Ada 4. Tapi kalau dalam kitab, ya kitab Taqrirus Sadidah itu ada 6. Ya, ada 6. Ya. Tadi tambahan yang pertama adalah puasa di dalam haji dan umroh sebagai ganti menyembelih fidyah itu wajib, Pak. Mengganti fidyah nanti kalau kita umroh atau itu karena kita misalnya harusnya mengganti fidyah apa kita tidak melaksanakan salah satu, misalnya perbuatan yang harus bayar fidyah kemudian harus puasa, nah itu puasanya menjadi wajib. Kalau tidak ya tidak sah puasa dan tidak sah haji atau umrohnya gitu loh, Pak. Nah itu dalam kita, tapi karena jarang maka di dalam ini lembaran ini hanya dimasukkan 4 saja. Nah itu puasa yang wajib. Yang kedua puasa sunnah. Apa itu puasa sunnah? Ada puasa yang sunnah yang berulang tiap tahunnya, Pak. Seperti apa? Puasa Arafah. Kapan puasa Arafah? Jadi puasa tanggal 9 Zulhijjah. Ya. Tapi sebenarnya puasa 9 hari ya pada awal Zulhijjah ya itu diperbolehkan, Pak. Jadi kita puasa tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5. Silakan, Pak, enggak ada masalah. Ya, tapi utamanya memang di puasa Arafah itu tanggal 9 atau tanggal 8-nya juga boleh. Puasa Tasu'a ya. Nah itu dibolehkan. Nah itu sunnah yang paling utama. Nah, ada puasa Arafah, ada puasa 6 hari, Pak. Pada bulan Syawal. Jangan lupa. Ya. Jadi bulan Syawal itu ada puasa 6 hari. Dan itu puasa sunnah yang berulang tiap tahunnya, Pak. Ya, dikerjakan. Ya. Kalau bisa supaya kita tidak malas ya, sehari setelah Lebaran, Pak. Jadi Lebaran kedua walaupun tanggalnya merah dibolehkan, Pak. Yang nggak boleh diharapkan tanggal 1 Syawalnya. Tanggal 2 walaupun di kalender kita masih merah itu dibolehkan untuk berpuasa. Ya, boleh sunnah tuh, Pak, puasa 6 hari. Cuma masalahnya, Pak, makanan masih banyak. Gak enak juga, Pak. Terserah ya. Monggo kalau mau puasa sunnah, tapi kadang-kadang juga kita masih tetap
tetangga masa kita masih berkumpul dengan keluarga, ya eloknya sih setelah itu Pak, boleh, itu sunnah saja. Kemudian ada puasa sunnah yang berulang tiap bulan Pak, namanya puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 tahun komariahnya ya Pak ya, bukan tahun masehinya, tahun komariahnya 13, 14, 15, namanya Ayyamul Bid. Itu puasa yang berulang tiap bulan. Dan kemudian ada puasa sunnah yang berulang tiap pekan, yaitu Senin dan Kamis. Ya, itu puasa yang berulang tiap pekannya. Ini minimal puasa yang bisa kita lakukan Pak. Di samping ada puasa Daud, ya, puasa sehari puasa, sehari tidak. Itu Daud Pak. Ya, puasa Daud. Tapi Daud luar biasa, isinya 100. Tapi puasanya kuat. Beda dengan kita ya. Kita isinya 1, puasanya juga jarang. Ya, Nabi Daud luar biasa Pak. Walaupun isinya 100, dulu dibolehkan Pak ya, zaman dulu ya. Kan dilarang syariatnya pada zaman Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya nggak ada masalah isi 100, tapi beliau juga puasanya kuat sekali. Beda dengan kita. Nah itu. Nah kemudian dihukumi makruh Pak. Kapan Pak puasa dihukumi makruh? Nah makruh itu mengkhususkan kita puasa pada hari-hari tertentu. Misalnya kita puasa satu doang hari Jumat aja, Sabtu aja, atau Ahad saja Pak. Kecuali puasa qadha ya. Ini puasa sunnah. Jadi kalau puasa sunnah mengkhususkan hanya hari Jumat saja, Sabtu saja, Ahad saja, nah itu dihukumi makruh. Nah bagaimana supaya tidak makruh? Didahului puasa sebelumnya atau diakhiri dengan puasa sesudahnya. Misalnya Jumat, kita bisa Jumat Sabtu, nah boleh 2 hari. Sabtu Ahad atau Sabtu Jumat, nah itu dibolehkan Pak. Tapi kalau kita mengkhususkan hanya 1 hari saja, puasa hari Jumat sunnah nih apa ya, puasa hari Sabtu atau puasa hari Ahad, maka dihukumi makruh. Ya sekali lagi kalau mau niat puasa mau hari Jumat, ya bisa hari sebelumnya kita puasa atau setelah Jumat, Sabtunya kita berpuasa, itu dibolehkan. Jadi jangan menyendirikan hari, mengkhususkan hari-hari tertentu untuk puasa, terutama puasa sunnah yang Jumat, Sabtu dan Ahad. Kemudian berpuasa setahun penuh, ini makruh juga Pak. Ya, makruh, ya, nggak boleh. Ya. Maksudnya lebih baik dihindari untuk melakukan hal seperti itu. Kemudian ada puasa yang dikatakan haram. Sudah tahu ya, puasa yang haram berarti 2 hari raya dan hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Yaitu haram Pak. Jangan sampai kita berpuasa pada hari-hari itu. Nah selain itu puasa apa Pak? Separuh kedua dari bulan Sya'ban. Ini saya pernah bicarakan juga dan saya sudah tentukan videonya. Bagi orang yang tidak biasa berpuasa, ya, kemudian kita puasa setelah tanggal 15, tanggal 16, 17, maka dihukumi haram. Kecuali dia sudah terbiasa puasa Senin Kamis, puasa Daud, ya, atau Ayyamul Bid, nah itu dibolehkan. Ya, kalau kita tidak terbiasa puasa demikian, maka dalam mazhab Imam Syafi'i dihukumi haram Pak, dihukumi haram. Ya, jadi harus terbiasa dulu kita puasanya Senin Kamis atau puasa Daud atau puasa-puasa lainnya, kecuali puasa qadha. Nah, di bulan ini bagi terutama ini perempuan-perempuan Pak yang mengalami haid, nifas dan segalanya, ini bulan terakhir Pak untuk puasa. Untuk puasa, diingatkan Pak, kalau enggak bayar Pak dendanya Pak, ada dendanya 1 mud setiap harinya. Ini harus Pak. Dan kalau orang yang melakukan puasa qadha pada tanggal 16, 17 sampai tanggal 29 bulan Sya'ban, gak ada masalah Pak kalau puasa qadha.
Ya, jadi bukan menjadi haram ya, sekali lagi ya. Tidak menjadi haram kalau kita membayar ya hutang puasa. Yang menjadi haram adalah kita tidak terbiasa puasa, tiba-tiba kita puasa sunnah tanggal 16, 17 sampai tanggal 29, 30 misalnya waktu Syakban 29 ya. Nah itu haram karena kita tidak terbiasa puasa, kecuali kalau kita puasa qadha ya, puasa qadha dibolehkan. Nah ini Pak, diharapkan bagi orang-orang yang tidak biasa berpuasa. Kemudian puasa yang diragukan Pak, kapan yang puasa diragukan? Tanggal 29, 30. Kita masih bingung nih 29 atau 30 nih, besok sudah Syawal atau belum? Ini tanggal 28. Misalnya Muhammadiyah besoknya sudah puasa. Nah kita belum. Nah lebih baik kita jangan puasa Pak pada hari itu. Itu hari Syak, hari yang ragu, ya. Hari ragu. Apakah itu sudah masuk bulan Ramadan atau belum? Ya, walaupun misalnya Nahdlatul Ulama mengatakan menambah 1 hari, misalnya menjadi 30 karena tidak melihat hilal. Misalnya kemudian Muhammadiyah sebelumnya sudah berpuasa, nah itu namanya hari Syak Pak. Ya, hari Syak. Ya, walaupun penetapan pemerintah kita juga boleh ikuti, tapi lebih baik kita tidak berpuasa. Tidak berpuasa. Nah, ya, tidak berpuasa pada hari Syak ini. Ya. Kecuali kalau misalnya penetapan Syawal Pak. Nah, kalau penetapan Syawal, kalau kita di Nahdlatul Ulama atau di umumnya di masyarakat kita yang Imam Syafi'i itu mengikuti pemerintah, pemerintah, ya, tetap melihat hilal Pak. Karena perintah pertamanya melihat hilal, melihat bulan, ya, bukan dengan hisab. Walaupun mereka mengatakan kita sudah pakai hisab, Pak, ini tuh hisab. Kita sudah hitung-hitungan nih, misalnya waktu subuh, waktu isya, kita tidak lagi melihat matahari, Pak. Itu hisab. Tetapi khusus untuk penentuan 1 Ramadan dengan 1 Syawal itu dalilnya Al-Quran Pak. Allah yang memerintahkan kita melihat hilal, maka harus kita ikuti dulu hilal dulu, ya, baru kita pakai hisab. Bukan berarti kita tidak memakai hisab Pak, kita pakai hisab, ya. Cuma permasalahannya adalah kita melalui ru'yah dulu. Ru'yah itu bisa dilihat kalau posisi hilal 2 derajat Pak, yang minimal 2 derajat. Sekarang ditinggikan lagi 3 derajat dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman Muhammadiyah walaupun 1 derajat itu udah wujudul hilal, 1 derajat sudah wujudul hilal, maka sudah masuk kata mereka. Tapi kalau dalam kita nggak mungkin bisa diru'yah, maka belum masuk gitu loh Pak. Karena syarat utama dalam kita adalah ru'yah, melihat dengan mata adanya hilal. 1 derajat juga bisa kita lihat. Oleh sebab itu belum masuk. Karena belum masuk maka kita genapkan. Jadi misalnya bulan Syakban jadi 30 gitu loh Pak. Nah itu kewajiban kita untuk itu, ya. Perkara hisab itu sebenarnya perkara baru Pak, ya. Perkara baru di zaman ulama nggak ada. Semua memakai apa? Ru'yah hilal, ya. Ini perkara baru. Dan kita harus perkara baru itu harus dilihat dulu. Walaupun kita juga tidak usah menyanggah mereka. Tapi dalil kita jelas bahwa kita harus melihat hilal. Dan hilal bisa dilihat kalau posisi bulannya di atas 2 derajat. Di bawah itu bahkan bisa dilihat Pak. Nah itu, ya, seperti itu. Ya. Nah di sini katakan kapan diperbolehkannya puasa separuh kedua Syakban atau pada hari Syak. Dikatakan yang pertama saat melakukan puasa wajib seperti qadha. Nah, puasa qadha boleh Pak, kita lihat di pertengahan bulan Syakban. Kafarat dan nazar. Kemudian memiliki kebiasaan puasa seperti puasa Senin Kamis, puasa Daud, ya, atau Ayyamul Bid.
Kemudian lainnya menyambung dengan hari-hari sebelumnya, ya. Walaupun hanya dengan 1 hari pada tanggal 15, misalnya tanggal 15, kemudian kita tanggal 16 nya puasa, nah itu boleh Pak. Ya, tanggal 15 kan terakhir, kemudian tanggal 16 nya dibolehkan. Nah, itu kalau menyambung puasa, itu hari-hari syarat. Dan kemudian syarat sah puasa, ya. Bila semua syarat terpenuhi maka puasanya sah. Yang pertama, yang dia adalah harus orang Islam Pak. Jadi syaratnya untuk melakukan ibadah puasa adalah beragama Islam. Seseorang keluar dari Islam walaupun sebentar saja maka puasanya batal. Kalau dia menyatakan diri bahwa puasa itu tidak wajib dan sebagainya, sebenarnya dia sudah keluar dari Islam Pak. Karena syariat Islam jelas bahwa kewajiban puasa dan dalilnya pun kuat, ya. Maka kalau dia menyatakan keluar dari Islam maka dia batal puasanya. Ya. Kemudian berakal, ya, harus punya akal Pak. Jadi orang-orang yang tidak sadar maka tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Jadi orang gila itu tidak ada kewajiban Pak untuk puasa atau melakukan syariat-syariat lainnya, ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, suci dari haid dan nifas, ya. Jadi syarat sah puasa, ya dia harus suci. Jadi kalau wanita yang keluar haid misalnya di tengah hari, maka batal puasanya dan dia wajib qadha di hari yang lain, ya, di hari yang lain. Nah, tetapi perlu diperhatikan, apabila kita batal puasa, musafir sekalipun Pak, kan dibolehkan membatalkan bahwa kita boleh tidak berpuasa. Tapi musafir itu atau wanita yang haid, ya, itu tidak boleh makan minum. Dia harus menunggu sampai waktu maghrib. Bukan berarti dia makan minum nggak boleh Pak. Makanya kalau di mall-mall itu, mohon maaf ya, dia mengatakan saya sedang haid. Nggak bisa, nggak boleh. Dia ditampak di muka umum. Dia harus, orang yang haid itu atau orang yang membatalkan puasanya, dia harus menahan diri tidak makan minum sampai waktu maghrib. Jadi salah tuh mereka tuh, harus kita ingatkan. Yang mentang-mentang dia tidak berpuasa, dia makan bakso seenaknya. Dan itu kelihatan oleh kita semua. Karena dasar mereka, saya lagi haid, nggak boleh makan, maka justru, ya, dia harus menahan dirinya tidak makan dan minum sampai waktu maghrib. Ya kecuali anak-anak, kalau anak-anak kan tidak masalah Pak ya. Anak-anak yang belum balik ya tidak ada kewajiban puasa. Tapi ini orang-orang tua, ya, enak banget ya makan gitu, minum dengan alasan bahwa dia sedang haid. Padahal dalam hukum syar'i dia wajib menahan sampai waktu maghrib. Nah ini perlu diberitahu ya Pak, perlu diberitahu kepada yang lain. Kemudian mengetahui bahwa hari tersebut sah untuk berpuasa, ya. Jadi dia yakin bahwa hari itu memang hari untuk puasa, ya. Yakni mengetahui bahwa hari itu bukan termasuk hari yang dilarang untuk berpuasa. Jelas, ya, bukan hari yang sah juga yang untuk berpuasa. Nah ini, ya, ini perlu dipahami bahwa syarat sah puasa adalah seperti itu, ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Cukup? Oke. Semoga bermanfaat. Ya, kita tutup sama-sama dengan bacaan adalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum